Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen. Tayangan yang secara khusus diperuntukkan bagi kalangan kaum Kristiani. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa dalam kehidupan kita segala sesuatu yang kita lakukan adalah sia-sia semata? Jikalau kita pernah berpikir hal demikian, mari kita belajar tentang segala sesuatu adalah sia-sia. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-8. Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 8 terdapat cukup menarik sebuah berita kesia-siaan di atas kesia-siaan. Pengkhotbah berkata, semuanya adalah sia-sia. Kini kita mendengar istilah kesia-siaan. Kita terbayang tentang sifat sombong, angkuh, dan serta penilaian dan perhatian yang berlebihan terhadap diri sendiri. Namun dalam kitab Pengkhotbah, istilah kesia-siaan dimaknai secara tepat sebagai sesuatu arti tanpa arti. Seperti yang diterjemahkan dalam beberapa versi, khususnya versi New International Version, di mana di situ diartikan tanpa arti, jangan berarti, atau tidak ada nilainya sama sekali. Kesia-siaan adalah merupakan istilah yang cukup menarik di dalam kitab Pengkhotbah yang muncul sebanyak 34 kali. Kata Ibrani yang digunakan adalah kata hevel, atau angin, napas, dan uap, yang menggambarkan sesuatu sifat sementara dari segala hal. Kata ini diartikan sebagai tanpa arti, kekosongan, dan tak ada gunanya. Dalam berbagai terjemahan Alkitab, bagaimana usaha pengkhotbah yang tekun untuk memahami arti kehidupan membawanya untuk pada titik sebuah kesimpulan bahwa tidak ada makna atau tujuan dari eksistensi manusia itu sendiri. Penulis kitab Pengkhotbah yang mengidentifikasikan dirinya sebagai pengkhotbah atau guru atau sang hikmat adalah Salomo, putra dari Raja Daud. Agar dapat mengerti keputusan Salomo yang menyatakan bahwa semua adalah sia-sia, kita perlu menganalisa farse ini dalam konteks tulisan yang ada. Pengkhotbah memiliki ciri khas yang berbeda dibanding dengan kitab-kitab lainnya dalam kitab suci Kristiani. Ditulis oleh Salomo pada akhir hayatnya, di masa-masa tuannya, di mana Salomo sedang menantikan masa di mana dia harus kembali kepada Sang Khalik. Ini adalah pembahasan kesia-siaan aktivitas kegiatan manusia serta tujuan manusia yang terpisah dari Tuhan. Sepanjang hidupnya, Salomo berupaya memahami kehidupan melalui akal dan intelektualnya sebagai manusia yang penuh dengan hikmat. Penelitiannya berakar dari sudut pandang kebijaksanaan sekuler yang didasarkan pada data yang ada di dunia yang dia lihat sehari-hari. Bisa dimungkinkan tak kala Salomo menuliskan kitabnya, dia sedang menghadapi sebuah masalah keterpisahan dengan Tuhan, di mana dia sedang merenungkan momen-momen yang dihadapi sepanjang tahun-tahun kehidupan yang dia lalui. Seperti banyak kalangan filsuf duniawi yang terpisah dari Tuhan dan wahyu ilahi, Salomo menyimpulkan bahwa tidak ada satupun yang memiliki makna dalam hidup ini. Pengalaman manusia tidak memiliki maksud dan tujuan dari kehidupan yang pasti. Pencarian Salomo ternyata tidak membuahkan hasil karena satu hal yang sangat krusial dalam pencariannya terbatasi oleh rentang hidup yang terbatas yang dijalani Salomo di dunia ini. Ini berarti bahwa tanpa Tuhan, wahyu dan mengenai dirinya dan tujuannya, kehidupan manusia sebenarnya kosong dan tanpa arti.
Apapun yang tidak dimiliki nilai abadi, tidak dimiliki nilai yang sebenarnya sama sekali. Pengkhotbah membahas tentang momen-momen ketika kehidupan tanpa kosong atau tidak berarti. Pengalaman kemanusiaan kita seringkali membuat bingung dan cukup menyesatkan hidup kita secara pribadi. Orang jahat berhasil sementara orang yang baik menderita, dan ketidakadilan yang dahsyat mengelilingi. Akhirnya, kehidupan semua upaya manusia menjadi tidak berarti sama sekali, sebab seringkali dia melihat bahwa di tempat seharusnya keadilan itu ditegakkan, keadilan justru dijual belikan, bahkan keadilan diberikan kepada orang yang berbuat tidak adil. Orang yang seharusnya pantas untuk berdiri di tempat yang sebenarnya pantas dia duduki, dia harus pergi meninggalkan tempat tersebut oleh karena adanya sistem yang penuh dengan korupsi dan nepotisme yang mengakibatkan bahwa kehidupan ini nampaknya tidak begitu adil bagi orang yang hidup lurus dan benar, apalagi orang yang hidup jujur di hadapan Tuhan. Seperti Salomo, jika kita mengejar makna dan tujuan di luar Tuhan, pencarian kita akan berujung pada kekecewaan. Hanya dengan hubungan bersama Tuhan melalui Kristus Yesus Putranya yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dapat menemukan makna tujuan hidup kita yang sejati. Tuhan berada jauh melebihi dunia yang terbatas. Tuhan berada di luar waktu kehidupan sementara di bumi ini, dan dalam dirinya masa depan kita jauh melebihi dunia yang terbatas. Sebab begitu kasih karunia Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Saudara bisa bandingkan atau membaca di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita dibuat menurut citra dan rupa Allah untuk menjadi ciptaannya yang begitu sempurna dan mulia di hadapan Allah, dan menjadi wakilnya di muka bumi ini. Di dalam Dia kita mengetahui jati diri kita dan tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Akan tetapi jauh dari hal itu, oleh karena keberdosaan dan kuasa kutuk dosa itu yang mengakibatkan kita harus jauh pergi dari kebenaran dan keadilan ilahi. Di depan Tuhan, setiap kehidupan manusia memiliki arti dan nilai yang sangat istimewa. Kita adalah harta yang terpenting dan fokus perhatiannya. Saat Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Dia menjadi sumber dan kekayaan kita, arti dan tujuan hidup kita. Saat kita memfokuskan pikiran yang ada pada hal-hal di atas, bukan di dunia, kita menemukan kehidupan yang sejati, yang tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Seperti manusia pada umumnya, Salomo mencari arti hidup di luar kehendak Tuhan dan jauh dari hadiratnya. Pencariannya berujung pada kehampaan dan ketidakberdayaan. Namun di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang merupakan jalan kebenaran dan kehidupan, pencarian umat percaya mencapai puncak dalam segala hal. Tetapi utamakanlah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kemudian Salomo mengakhiri kitab Pengkhotbah ini dengan sesuatu hal yang cukup berarti. Semuanya tak berarti. Menutup perjalanan tersebut, menekankan kekosongan dan ketidakberdayaan hidup tanpa Tuhan. Saat kita hanya memperhatikan kehidupan duniawi, semua yang terjadi di bawah matahari, semuanya tampak tidak ada gunanya, tetapi usaha menangkap angin. Namun saat kita mengenal dan memiliki hubungan yang cukup intim dengan Tuhan melalui ikatan Kristus Yesus, kita akan mendapatkan kehidupan yang melimpah dalam kerajaannya yang mulia.
dan harta surgawi yang jauh lebih sempurna dari harta di duniawi ini. Dalam tayangan ini saya ingin mengingatkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan tanpa sia-sia semata, tanpa kita lakukan bersama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya kasih anugerah Allah menyertai hidup kita, dari dulu, sekarang, hingga sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati.